Halo, halo, terima kasih dan selamat datang kembali sudah menyaksikan Mas Kripto. Nah, saya bakal bagi Rp500.000 di 1.000 subscriber nanti. Caranya bagaimana bang? Gampang banget, kalian cukup subscribe channel ini, kemudian like dan sering tonton aja atau update dari video saya. Kemudian ikuti aja dan ini kita sama-sama belajar di Mas Kripto ini. Jadi kita nggak mau namanya FOMO ya, FOMO karena FOMO itu kadang-kadang ya ada yang baik ada yang nggak baiknya, tapi kayaknya lebih banyak nggak baiknya. Jadi kita selalu lakukan analisa terlebih dahulu sebelum masuk ke pasar dari aset kripto, karena aset kripto sangat berisiko banget ya. Oke, kalau kita lihat hari ini pergerakan dari Bitcoin melempem banget, bahkan di bawah $90.000 ya, sesuai dengan prediksi saya di video kemarin ya. Jadi Bitcoin ketika dia jebol di area supportnya, dan kalian bisa lihat benar banget ya, karena memang tren dalam beberapa minggu terakhir dumpnya benar-benar parah banget ya. Oke, terus selain itu juga kalau ada yang tanya kira-kira pakai exchange warnya apa bang untuk menahan beberapa aset kripto, ya pakai Bitget sih ya. Saya pakai Bitget udah cukup lumayan lama dan enak aja, apalagi kalian klik aja di deskripsi video itu ada tulisan Bitget. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri, lumayan banget. Kotak misterinya itu senilai Rp500.000 dan itu bisa dapat Bitcoin, Ethereum, Solana, BGB, SRP, kemudian Solana, PP, Dogecoin dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga bagi-bagi hingga iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitgetnya tersebut ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan melihat analisa terlebih dahulu, tapi ingat tetap disclaimer karena memang aset kripto itu sangat berisiko ya. Oke, kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin per hari ini ya, itu di angka 1,4 miliar dolar dan ini benar-benar turun ya, turun bahkan di atas 4%-an di per tanggal 20 November ini. Jadi benar-benar kerasa banget nih koreksi dari Bitcoin ya. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Ini sudah saya wanti-wanti dari jauh-jauh ya. Jadi kita jangan FOMO ketika ada koreksi sedikit kita masuk taunya makin turun banget. Tapi kalau yang bermain future mungkin untuk pasang short kayaknya oke banget ya. Tapi saya nggak mau yang beresiko ya, yang aman-aman aja. Oke, kalau kita lihat berdasarkan data dan analisis pasar terkini di tanggal 20 November atau di hari ini, harga Bitcoin cenderung menurun atau bearish dalam jangka pendek, meskipun ada indikasi potensi pemulihan rebound setelah koreksi signifikan ya. Kalian bisa lihat di sini, bahkan ini berpotensi turun hingga $80.000. Waduh, kayaknya serem banget ya kalau dengar bahasanya ya. Harga saat ini kan tertera di angka 89 atau 88 ribuan atau di angka 90 ribuan. Nah, ini kita lihat juga yang mana turun hingga 4% hari ini, cukup lumayan signifikan koreksinya. Bahkan dalam beberapa hari terakhir Bitcoin telah jatuh di bawah level $90.000 ya, di atas 89 ribuan dan di bawah $90.000 ya. Dan ini mencapai titik terendah dalam 7 bulan terakhir ya, menghapus keuntungan sepanjang tahun 2025. Bahkan di bulan kemarin, di bulan Oktober, Bitcoin itu baru mencapai puncak tertinggi ya, di angka 126 ribuan dolar. Gara-gara ada informasi tentang tarif impor dari Amerika Serikat ke Tiongkok yang naik 100%, dan itu terjadi likuidasi terparah sepanjang aset kripto ya. Bayangkan, terparah sepanjang sejarah aset kripto. Bahkan parahnya runtuhnya Terra Luna Classic, kemudian runtuhnya FTX Exchange, runtuhnya Terra Luna, bukan Terra Luna Classic ya, Terra Luna Classic yang baru ya. Runtuhnya Terra Luna, runtuhnya FTX Exchange, dan bahkan di zaman Covid itu nggak ada sebesar ini terjadi terlikuidasi di bulan Oktober lalu. Jadi ini terpanjang sejarah aset kripto terjadi likuidasi terparah yaitu di bulan kemarin, di bulan Oktober ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, beberapa faktor kunci mendorong pergerakan harga saat ini. Jadi tekanan pasar dan sentimen negatif, bahkan market kripto saat ini sedang mengalami tekanan signifikan dengan Bitcoin turun lebih dari 10% dalam 7 hari terakhir ya. Ini menunjukkan sentimen market yang berhati-hati dan tekanan jual yang gila banget ya. Bahkan ketidakpastian kebijakan moneter Amerika Serikat memudarnya ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve atau Fed ya Amerika Serikat akibat inflasi yang memang lebih tinggi ya, mendorong spekulasi kebijakan moneter yang lebih ketat yang umumnya berdampak negatif pada aset berisiko seperti aset kripto ini. Bahkan kalau kita di coin market fear and greed-nya, extreme fear, ketakutannya sangat rentan banget, bahkan di angka 16. Bitcoin sempat sentuh di angka 10 dengan extreme fear dan fear and greed-nya. Jadi gila banget ya. Bahkan kita lihat analisis teknikalnya, beberapa analis teknikal melihat pola grafik head and shoulder
kalau kita lihat ya di sini. Yang mana pada grafik mingguan, jika kita lihat pada grafik mingguan, nah di sini yang merupakan sinyal bearish, tren menurun itu kuat banget. Bahkan target penurunan kritis itu diproyeksikan bisa mencapai di angka ya 67 ribuan atau di angka 70 ribuan dolar jika level support kunci ini tembus. Jadi perlu diperhatikan banget di angka 80 ribu atau di angka 83 ribu ya. Dan ini bisa lebih turun lagi bahkan hingga 67 ribu dolar. Jadi harap wanti-wanti banget ya. Arus dana institusional ada laporan mengenai penyesuaian portofolio oleh investor institusional besar seperti transfer Bitcoin bernilai jutaan dolar ke bursa yang dapat mengindikasi aktivitas penjualan atau penyesuaian strategi. Meskipun tren jangka pendek terlihat menurun, ya kalau kita time frame mingguan sih masih turunnya udah beberapa minggu terakhir ya. Dan di sini beberapa indikator yang sebelum memicu rally pasar dikabarkan kembali muncul, memberikan harapan akan potensi pemulihan. Ya kita berharap sih ada pemulihan ya. Namun investor disarankan untuk tetap berhati-hati mengingat volatilitas market yang tinggi dan risiko penurunan itu masih lebih lanjut. Jadi tren ini bearish kayaknya masih lebih lanjut ya, belum selesai. Jadi harap-harap diwanti-wanti banget gitu ya. Bahkan kita lihat ada beberapa whale yang melakukan dump dari Bitcoin atau melakukan penjualan, termasuk BlackRock menjual Bitcoinnya, kemudian Grayscale, kemudian juga Binance, Wintermute, dan banyak banget yang melakukan aksi jual yang sangat tinggi. Bahkan kalian bisa lihat hash atau transaksinya itu tergambarkan ya, beberapa transaksi. Bahkan bayangkan, ini ada laporan dari Arkham, BlackRock menjual Bitcoin dan ini terbesar ya dibandingkan sebelumnya. Bahkan mereka jual hingga 523 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Ini kalau misalnya lihat hash transaksinya itu terjadi ketika BlackRock menjual Bitcoin. Ya, kalau gambaran saya, ya ini siklus bearish sudah berjalan. Jadi kita menunggu ke siklus halving Bitcoin selanjutnya aja. Halving Bitcoin selanjutnya itu terjadi di tahun 2028 ya. Jadi biasanya 2026 kayaknya sih bakal bearish ya. Kemudian 2027 menuju sideway, menuju bangkit ke halving Bitcoin selanjutnya 2028, dan 2029 ya kayaknya Bitcoin bakal mencapai puncak tertingginya lagi ya, antara 2008 atau 2029 isi arahnya ke sana, tapi nggak ada yang tahu di dalam dunia kripto ya, karena kalau kita lihat baca dari siklus halving Bitcoin aja. Oke, mudah-mudahan ada kabar baik sehingga bisa menokok harga dari Bitcoin, tapi ya kalian tetap perlu waspada tentang penurunan ini karena trennya masih berlanjut ya. Oke, tetap disclaimer dan selalu gunakan aset beresiko, ini sangat beresiko ya, artinya jangan FOMO ketika masuk dalam aset kripto, harus selalu analisa terlebih dahulu. Oke, terima kasih.